Menuju ke tempat yang benar. Terus kapan? Oke, gini. Tadi pertanyaan apakah kita menunjukkan prestasi itu penting atau enggak? Oke, gini. Menjilat menurutku itu hal yang harus dilakukan kalau kau ingin berkembang. Karena dasar atau basic untuk menjilat itu kau harus punya prestasinya dulu, harus bisa melakukan hal dulu. Contoh paling gampang, untuk menjadi orang yang paling kasarannya orang yang ingin menonjol di kelas, kau harus pinter dulu untuk menjilat ke guru. Dan menjilat ini sebenarnya tujuannya adalah untuk menunjukkan bakat kau, untuk menunjukkan apa yang kau punya. Percuma kau punya prestasi, percuma kau punya ilmu, percuma kau punya skill, kalau kau nggak tunjukkan, orang yang di atasmu, orang yang berhak menilaimu atau bosmu nggak tahu, percuma banget. Duh, gimana ya menjelaskan yang gampangnya ya? Anggap kau kerja di suatu perusahaan, nih. Paling gampang kau jadi cleaning service deh. Kau bersihkan di tempat, tapi bosmu nggak tahu. Bosmu udah tahu kalau itu bersih. Bosmu nggak tahu siapa yang bersihkan, bro. Beda pada saat bosmu datang, kau pura-pura bersihkan. Walaupun udah bersih, kau bersihkan aja. Terlihat di mata bosmu nih. Nih orang bersihin terus nih. Nih orang kerja terus nih. Kau dapat nilai plus. Sama-sama bersihkan nih, sama-sama bersihkan. Lebih baik kau bersihkan dilihat bosmu daripada bersihkan gak dilihat bosmu. As simple as that. Jadi sama kayak prestasi tadi. Prestasi harus ditunjukin, prestasi harus dipamerin. Karena bukan karena sulit didapatkan, bukan karena itunya aja. Karena itu bisa mendorong kau lebih maju ke depannya. Tapi tanpa menjatuhkan yang lain ya. Tapi tanpa menjatuhkannya, beda cerita. Kalau misalnya menjatuhkan yang lain, menjilat dengan menjatuhkan yang lain, itu beda cerita. Menjilat untuk diri sendiri aja. Bukan sombong tapi dimanfaatkan apa yang kau punya gitu. Tapi lebih ya ke sombong, ke memperlihatkan ke bosmu sih. Selamat sih, jangan dengan kata haters, keep it up. Thank you Alex, geng. Banyak yang berpikir kalau harga diriku diinjak-injak di sini. Bro, setiap orang itu punya role-nya masing-masing. Punya kapasitasnya masing-masing, punya perannya masing-masing. Bukan di setting, ini bukan di setting, tapi kita kayak di tongkrongan itu kita harus siap jadi role apapun. Reza Arab pun sering berkali-kali jadi role keset, dan anehnya kalau aku yang jadi role keset itu kayak, mas udahan lah, aku kasihan lihat kau, harga dirimu diinjak-injak. Nggak kayak gitu, bro. Semua orang pernah jadi keset di sini. Mungkin kuantitasnya yang jadi keset lebih enak, maksudnya lebih nyaman dari kelompokku. Mungkin dari kelompok sini aku juga Aloy. Udah, nggak usah sampai wah harga dirimu diinjak-injak, anjing. Nggak, santai bro, santai. Nggak ada harga diriku diinjak-injak di sini, nggak. Kalau harga diriku diinjak-injak aku nggak akan balik, karena aku nggak mungkin ada di tempat dimana orang-orangnya tidak menghargai aku. As simple as that. Maka ini kalau misalnya Ajis Gagap pada saat masa jayanya OVJ, banyak yang bilang harga dirinya diinjak-injak, kasihan banget jadi Ajis, terus dia keluar gitu. Nggak sukses anjing. Itu masalah peran aja. Jangan terlalu gampang percaya apa yang ada di depan kamera. Jangan terlalu percaya apa yang kalian lihat cuma dari sosial media. Itu cuma 27%-nya lah dari kenyataan. Sama-sama rasa Dunda. Geng. Bangsat, itu komen paling anjing dari Zikri Ansori. Ekspresi lu dapat banget buat dikasihanin. Tai sih bangsat. Kayak melas banget ya aku. Kemarin sempat main lagi, ada replay live-nya kok, Senang Pocong.
yang nge-hate kelewatan dulu tinggal cek oh santai. Mereka cuma butuh perhatian. By the way, thank you 100 ribunya 46 lawyer. Mereka cuma butuh perhatian, bro. Mereka bingung mau nyari perhatian di mana. Akhirnya mencari perhatian dengan cara membenci orang lain. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Kok bisa tahu Mas P? Apakah Mas P psikolog? Enggak. Karena aku pernah melakukan hal itu. Aku pernah menge-hate seseorang. Tujuannya bukan karena aku benar-benar benci sama dia. Tujuannya bukan karena aku nggak suka sama dia. Enggak. Tujuannya orang-orang pada muji nih. Gimana cara dapat perhatian beliau? Akhirnya aku nge-hate. Beneran diperhatiin. Simple as that. Kenapa aku nge-hate? Kenapa aku bisa bilang haters itu cuma butuh perhatian? Karena aku pernah melakukan hal itu. Maksudnya bukan nyindir atau bilang kamu nggak punya harga diri. Intinya sekeras apapun usaha menjilat, kalau orang yang nggak mau dijilat tetap agak akan berhasil. Bukan merendahkan, cuma refleksi aja. Kadang usaha pun nggak selalu diterima. Oh iya, setuju kalau itu. Mereka belum pernah dari titik terendah, Mas. Keep it up. Wah, nggak bisa bilang kayak gitu. Halo Mas Ibnu. Kok masih muncul Mas Ibnu? Halo Mahesa Tomu. Tapi aku nge-hate-nya itu waktu itu ya nge-hate ringan sih, dan itu diperhatikan. Udah habis ceban lu. Anjing. Sini gue gantiin hate doang, kasih ceban. Sono main judol lagi. Woi, belum tentu dia main judol loh ya. Jangan fitnah kayak gitu dong. Malah ku bela mereka kan akhirnya. Jangan fitnah. Mas P, menurut lu ngejadiin superiority kompleks sebagai self defense mekanisme? Kau belajar di mana sih kata-kata kayak gitu? Aku yakin kau belajarnya di sosial media kan. Cuma lihat dari TikTok, lihat dari Facebook, Twitter, paling mentok Google lah, yang nggak jelas sumbernya dari mana gitu, yang nggak jelas literaturnya dari mana. Percaya banget kok sama self defense mekanisme superiority kompleks. Abis gitu kalau setiap manusia itu punya 4 kepribadian yang berbeda, buat aku ya, aku ngerasa ribet. Ini orang NPD. Ini begitu ku cari apa arti NPD, narsistik apa disorder gitu loh, sebuah penyakit apa sih bahasanya, sebuah penyakit psikis bla 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 bla. Bentar, ini kan penyakit ya, kok yang nentuin, yang bisa mengeklaim itu begitu aku lihat profilnya bocah anjing. Dia belajar psikolog dari mana nih? Ini penyakit NPD agak ribet nih. Kayaknya psikolog aja nggak gampang ngejudge orang atau nggak gampang klaim orang dia sebagai NPD. Nih orang bocah tiba-tiba nih orang NPD, bangsat, kau belajar dari mana? Hei, tiba-tiba nyebut orang NPD. Dasar ilmu apa? Google, bangsat. Capek aku. Pernah ada pertanyaan, Mas gimana perasaanmu pernah ada di quarter life of crisis? Wah anjing. Aku sampai googling apa itu quarter life crisis. Wah ribet banget anjing. Jujur di angkatanku, di zamanku, mungkin di zamannya Vicong, di zamannya Arab, kita nggak mikir kayak gitu. Wah aku sekarang ada di quarter life crisis nih, apa yang harus aku lakukan ya? Bagaimana aku harus ngobrol sama orang? Aku harus enggak. Kita nggak mikir, nggak sampai sejauh itu. Ada masalah kita adepin. Dari masalah yang kita hadapin itu kelar, kita jadi naik level, kita jadi ada pengalaman, kita jadi ada sesuatu hal yang baru yang bisa menghadapi masalah berikutnya supaya jadi lebih maju. Simple as that. Gak usah mikir, wah aku sedang quarter life crisis nih, aku ada di titik terendah dalam hidupku, aku harus apa, bagaimana. Yang bahaya itu gini, penyakit psikis itu memang bahaya, tapi lebih bahaya lagi yang namanya self apa nih, menilai diri sendiri atau mengeklaim diri sendiri punya penyakit itu lebih bahaya. Ya kalau kau ngerasa punya penyakit psikis, proklaim self diagnose. Kalau kau memang punya ngerasa penyakit psikis, datang ke psikiater atau psikolog. Bukan kau self diagnosis.
Kayak kemarin misalnya aku waktu sakit, aduh sakit perut nih. Ah kayaknya mah deh aku makan yang banyak deh, aku minum obat mah. Nggak sembuh, ini usus buntu. Misal kemarin aku sok-sokan, aduh sakit banget nih aku. Aduh ini kalau sakit daerah sini ini pasti lambung nih. Oke, kalau misalnya pasti usus nih. Wah, ini kayaknya kurang makan. Ya udah aku harus minum obat nih bla bla bla. Nggak sembuh bangsat. Harus datang ke dokter supaya dokter yang punya ilmu, punya pengetahuan, punya pengalaman bisa mendiagnosis. Oh, kau usus buntu, harus operasi. Kelar. Orang-orang zaman sekarang capek. Berasa pinter, berasa jago, berasa pengetahuannya tinggi banget hanya karena bermodal internet, hanya karena bermodal nonton dari video TikTok atau video short atau video di Instagram. Udah, wah ilmu ini bener nih, harus aku masukin dan aku jadi tahu segalanya. Jadi ngerasa scroll TikTok 1 jam udah berasa kayak S1 dia. Tai. Ya. As simple as that. Dari tadi kalau kau bahas terus ya as simple as that ya. Contoh deh Mike, seru tuh. Iya, setiap orang punya caranya sendiri, setiap orang punya panggungnya sendiri. Kalau misalnya kau ngerasa lebih seru Mike, ngerasa lebih seru Intriason, ngerasa lebih seru Yuka, ngerasa lebih seru Arab, bagiku nggak ada yang salah. Tapi yang salah adalah kau membanding-bandingkan supaya menyakiti hati orang yang sedang berusaha untuk menghibur. Ini misalnya kau lagi nonton Noah nih, kau beli tiketnya, kau datang ke konsernya, kau nontonin, tiba-tiba kau bilang, lebih seru Sheila on 7. Kau punya perasaan gak sih? Kau beli tiketnya, kau datang, kau ngabisin waktu, tiba-tiba kau bilang band lain, kau bandingkan sama lebih seru. Ya. Mana yang berguna untuk kalian? Mas P baca buku nggak? Kalau baca salah satu judul buku tentang apa aja Mas? 10 orang berpengaruh di dunia. Itu buku yang menurutku paling asik lah sampai sekarang. Terus ada keajaiban, bahasanya apa lagi, lupa aku anjing bahasa judul bukunya. Keajaiban apa ya? The Magic of apa gitu. Ini tentang manifesting yang selalu dibahas sama Thierry Harrison, bahwa tentang rezeki itu paling penting adalah manifesting. Itu ada, benar-benar ada bukunya tuh, ada stage-nya itu dari manifesting, dari mimpi menjadi sebuah bentar aku lupa, dari mimpi menjadi sebuah kegiatan, dari mimpi jadi sebuah kelakuan, jadi sebuah aksi, mimpi dari sebuah aksi, dari aksi menjadi sebuah kebiasaan, dari kebiasaan menjadi sebuah perwujudan mimpi, kayak gitulah. Manifesting itu penting. Lupa aku gimana urutannya. Panda, ini nggak kelar Panda? Belum kelar nih TPD-nya. Belum datang bintang tamu, kayaknya udah deh. Beneran, aku tadi dengar udah datang, halo gitu. Kata Arab jam 1 di Twitter katanya jam 1.